Satu tendangannya meramang, ya, yang kemudian dicoba ditahan oleh penjaga gawang PSMS Medan itu. Ternyata bolanya gol, orangnya juga gol, sekaligus masuk rumah sakit. Ketika berada di lapangan, Ramang itu lincahnya luar biasa, berlarinya cepat. Sampai ada yang menyebutkan seperti kancil yang bisa berlari. Sama itu kalau tendangan penalti dia balik kanan itu. Punggungnya yang menghadap ke gawang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Alfian di program spesial kali ini. Program di mana Tribun Timur menyambut 110 tahun PSM Makassar yang akan jatuh di 2 November 2025 mendatang. Nah, untuk menyemarakkan atau menyambut 110 tahun PSM, klub tertua tanah air, klub tertua Indonesia, bahkan se-Asia, yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Makassar, masyarakat Sulawesi Selatan. Kita akan membahas masa-masa kejayaan hingga eksistensi PSM hingga saat ini. Nah, tentu berbicara PSM Makassar dengan sejarah yang begitu panjang, dengan usia mencapai 110 tahun saat ini dan masih eksis. Saya akan ditemani oleh dua narasumber yang cukup senior, dua wartawan senior. Yang pertama saya perkenalkan dulu, ada Pak Ronald Ngantung sebagai wakil pemimpin redaksi Tribun Timur, ya Pak. Ya. Nah, dan Pak Ronald ini sejak mulai kapan ini Pak berprofesi sebagai jurnalis lah, sebagai wartawan? Sejak tahun 1968. 1968. Kayaknya nanti kita akan membahas banyak tentang sejarah PSM Makassar mulai dari tahun 60-an, karena Pak Ronald juga kecil dan besar di Makassar dan mengikuti perkembangan dari PSM Makassar sendiri. Terus yang kedua juga ada Pak Dahlan Abu Bakar. Selamat sore Pak Dahlan. Selamat sore. Ya, bisa menyapa Tribuners dulu Pak Dahlan. Sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah. Oke, jersey PSM edisi 2015 ya Pak Dahlan ini, 2016 ya? Kayaknya enggak tahu 2000 berapa, 18. 2018 ya, ya waktu masih belum berganti logo kan di 2017 berganti logo. Ini logo pertama PSM. Dan kalau Pak Dahlan pakai jersey spesial, saya masih pakai salah satu kaos yang waktu PSM juara Piala Indonesia 2019. Nah, makanya kita akan membahas soal kejayaan dari PSM Makassar ini. Dan PSM kita kenal, Tribuners, memiliki beberapa julukan ya. Yang pertama itu ada Juku Eja, Scott Juku Eja, terus ada Ayam Jantan dari Timur, dan yang ketiga itu biasa juga dijuluki sebagai Pasukan Ramang. Nah, ini cukup menarik karena PSM itu mungkin tercatat sebagai satu-satunya klub di Indonesia, bahkan di dunia, yang memakai julukan nama dari legendanya, yakni Ramang. Makanya Tribuners, kita akan mengulas lebih jauh dan kita akan mengenang sosok Ramang dan kejayaannya bersama PSM Makassar, dan kenapa beliau bisa disematkan namanya sebagai julukan PSM hingga saat ini. Nah, saya ke Pak Dahlan dulu. Ini soal julukan dulu yang pertama, Pak Dahlan. Ini Pasukan Ramang ini. Kira-kira menurut Pak Dahlan, dan mungkin ada yang pernah yang teringat lah, sejak kapan PSM menggunakan julukan Pasukan Ramang dan siapa yang memprakarsa itu? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk Karona, saya panggil Karona karena
kalau ada yang lebih senior di Makassar ini, saya kira Kak Ronald yang paling senior. Ya, Kak Ronald 68, saya malah bergabung di pedoman 76, jadi 8 tahun kemudian. Ya, dan ya, karena Kak Ronald lebih duluan, masuk di pedoman, jadi saya termasuk yang bimbingan beliau, ya, waktu menjadi redaktur di Harian Pedoman Rakyat, ya. Ya, kemudian berbicara mengenai pasukan Ramang ini, sebenarnya ini lahir baru pada tahun 80-an, ya. 80-an. Sebelumnya belum ada itu pasukan Ramang. Pertama yang seingat saya yang memperkenalkan itu adalah almarhum Alwi Hamu. Ya, waktu itu beliau menjadi pengurus PSM, ya. Awal-awal sebelum dalam perjalanannya menuju juara PSSI Perserikatan. Sekitar 90 ya tepatnya. 90 91 ya. Jadi waktu itu PSM itu mengikuti kejuaraan di Surabaya dalam rangka hari ulang tahun Kota Surabaya, ya. Yang bersama dengan almarhum juga Opu Sidik. Hasilnya waktu itu sangat mengecewakan karena PSM tidak sekalipun meraih juara, ya, karena rata-rata pemain muda semua. Sekembali dari sana akhirnya dilakukan talent scouting atau inventarisasi hampir 50 pemain dari berbagai klub di Makassar, di klub anggota PSM. Ya, di sekitar ada 50 sampai 60 pemain. Nah, setelah itu disaring hanya tinggal 30. Tinggal 30, yang tersisa sekitar 20 lebih, 25 orang. Itulah yang kemudian dibimbing dilatih oleh para pelatih waktu itu, antara lain Manan, ya, Pak Samsudin Umar, dan juga beberapa pelatih Pak Gafar, ya. Mereka ini yang dilatih untuk menyuntikkan semangat kepada mereka, disebut mulailah diperkenalkan pasukan Ramang, ya, waktu itu pasukan Ramang itu. Tetapi tidak populer karena lebih banyak menggunakan itu adalah harian Fajar, nggak salah. Itu harian yang dipimpin oleh Pak Alwi, kan. Sementara pedoman sama sekali lebih suka menggunakan Juku Eja. Kemudian muncul Tribun Timur juga tidak begitu sering menggunakan pasukan Ramang, tapi menggunakan Juku Eja atau kadang-kadang juga menggunakan istilah ayam jantan dari timur, ya. Nah, ayam jantan dari timur ini sebenarnya lebih awal, ya. Itu pada tahun-tahun 83 waktu itu terjadi pertandingan 4 besar di Gelora Bung Karno. Nah, kebetulan 4 besar itu ada Persib, PSMS Medan, Persebaya, dan PSM, ya. PSM waktu itu jadi posisi 4. Ya, tetapi yang sangat menentukan adalah pada tahun 92, ya. Disitulah penggunaan ayam jantan itu hampir setiap berita, karena kita melawan PSM Medan yang ayam Kinantan. Jadi ada 2 ayam beradu di sini, ya. Akhirnya pasukan Ramang belum dipakai, ya. Belum dipakai. Jadi itu saya kira sejarahnya, ya. Jadi nanti dia di kira-kira akhir 80-an dan awal 90, ya. Ketika menjelang kejuaraan PSSI, ya, yang kita kemudian PSM juara setelah menunggu 26 tahun. Saya kira itu. Ya, terlepas dari banyaknya julukan dari PSM Makassar, tapi dengan adanya satu disematkan sebagai julukannya itu pasukan Ramang, orang selalu mengenang nama Ramang. Nah, Pak Dahlan, kira-kira sejauh apa sih
sehebat apa Ramang ini waktu dia masih aktif sebagai pemain sepak bola. Sebagai gambaran Tribuners, kalau dalam catatannya itu, dalam catatan berbagai media ya, kita tahu bahwa Ramang ini selain legenda dari PSM Makassar juga dia salah satu legenda dari timnas Indonesia, bahkan tercatat sebagai satu-satunya pemain yang pernah dibuat liputan ada artikel khusus yang diterbitkan oleh FIFA sendiri, dan jersinya itu masuk di monumen di Jakarta ya, monumen nasional. Kira-kira begitu. Silakan Pak Dalan dulu. Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya jelaskan, saya kebetulan waktu menulis buku Ramang itu Macan Bola ya 2011, pada tanggal 26 September 2012 itu FIFA mengeluarkan statement yang menulis di lamannya FIFA.com tentang Ramang. Tetapi sebelum FIFA menulis itu, Tribun sudah muat lebih dulu pada tanggal 25 September 2012. Padahal tulisan itu sebenarnya saya niatkan supaya dimuat pada tanggal 26. Tepat 25 tahun Ramang meninggal. Ya, mestinya, tapi Tribun lebih dulu 1 hari. Nah, pada tanggal 26 September 2012 itu, di laman FIFA itu ditulis bahwa Ramang itu adalah inspirator sepak bola Indonesia tahun 50-an. Dan pengakuan ini merupakan pertama diberikan oleh federasi sepak bola dunia terhadap seorang pemain bola Indonesia. Ya, terhadap seorang pemain bola Indonesia. Dan dari berbagai hasil wawancara saya ketika melacak informasi untuk menulis buku itu, saya menarik adalah ketika saya wawancarai almarhum Maulwi Sailan. Ya. Maulwi Sailan itu waktu di Melbourne 1956 itu penjaga gawang, tapi beliau merangkap sebagai kapten. Ya, jadi sebagai kapten beliau jelas harus mengamati permainan, ya, permainan bola itu, permainan di lapangan. Ya, seperti kita ketahui semua bahwa pada pertandingan pertama itu kan kita berhasil menahan Uni Soviet 0-0 ya. Meskipun kiper Uni Soviet Lev Yashin itu kan jatuh bangun untuk menyelamatkan gawangnya. Nah, ada satu catatan yang saya dapat dari Pak Maulwi bahwa seperti juga foto yang yang beredar pada tanggal 26 September 2012 itu, ketika Rama menguasai bola, kemudian dia mengarah ke gawang. Sementara pemain belakang terakhir dari Uni Soviet itu membelakangi gawangnya. Karena takut Ramang ini lolos, itu dia punya jersey-nya ditarik. Sehingga dia tidak berhasil membawa bola itu. Salah satu kecepatan Ramang adalah larinya yang, jadi dia kayak melinting itu kalau start pertama itu kalau lari itu. Itu karena latihannya yang sangat spektakuler ya. Menurut anaknya si Anwar Ramang juga waktu masih hidup, ketika saya tanya ketika kalau bapaknya di rumah itu apa yang dilakukan ya. Ternyata dia melakukan latihan dengan cara menggunakan ban sepeda, ban dalam. Jadi ban dalam sepeda itu yang dibelah dua, satu ujungnya diikat pada satu kayu, ya, dan satu lagi diikat pada kakinya. Jadi dia tarik sekuat tenaga, latihan untuk membuat kelenturan kaki gitu ya. Ini saya kira adalah cara latihan yang sangat konvensional dan tradisional pada masa itu kan, belum ada seperti sekarang ini, ya itu. Nah, yang menarik adalah ada dua hasil wawancara saya yang sangat sadis ya,
di hasil dari Ramang itu ketika dia menendang bola ke gawang. Ya. Salah seorang itu adalah Pak Abdul Qadir Buloto almarhum. Beliau itu kan dulu karyawannya Rumah Sakit Pelamonia. Kalau ketika Pak Samsudin Janggo itu bapaknya Pak Menteri Pertahanan sekarang, Pak Samsudin, ya. Siapa lagi? Ya bapaknya Menteri Pertahanan sekarang. Ya, dia kan ketua PS Safri Samsudin. Bapaknya itu adalah ketua PSM. Ya, kan tentara ya. Jadi setiap PSM main di Karibosi itu ambulansnya Pelamonia yang diturunkan. Pak Kadir ini kan orang pegawai di Pelamonia, jadi dia neben di situ pergi nonton. Sekali waktu PSM berhadapan dengan PSMS Medan. Ya. Satu tendangannya Meramang, ya, yang kemudian dicoba ditahan oleh penjaga gawang PSMS Medan itu. Ternyata bolanya gol, orangnya juga gol, sekaligus masuk rumah sakit. Ya, jadi Pak Kadir, ya. Jadi Pak Kadir langsung pulang karena ambulansnya pulang membawa pasien itu, ya, yang kemudian masuk rumah sakit. Itu keterangannya Pak Kadir Buloto almarhum. Yang kedua keterangannya Pak Arsat itu masih hitung keluarga dari Ramang di Baru, ya. Bahkan dia pernah main di Gasbar, ya, gabungan sepak bola Baru, dan pernah dilatih Ramang dulu. Saya bertanya ketika itu kesan Pak Arsat itu yang paling diingatnya, beliau sudah meninggal. Itu ketika Ramang bermain di Parepare. Ya, ketika ke sana Pak Arsat ini mendengar sesumbar dari salah seorang pemain Parepare. Itu penjaga gawangnya. Ada penjaga gawangnya, saya lupa namanya. Nah, penjaga gawangnya itu mengatakan bahwa dia akan mencoba menahan tendangan Ramang yang konon kabarnya terkenal keras. Ya. Jadi pada saat Ramang datang, si Pak Arsat ini menunggu rombongan Ramang datang, kemudian diberitahu bahwa tadi ada sesumbar dari penjaga gawang Persipare akan mencoba menahan tendangannya Ramang. Ramang mengatakan nanti kita lihat. Nah, setelah pertandingan berlangsung, ya apa yang diramalkan itu terjadi. Jadi penjaga gawangnya itu terkapar, masuk ke gawang, bolanya gol, dan kemudian penjaga gawangnya kembali masuk rumah sakit. Nah, ternyata penjaga gawangnya ini secara tidak sengaja terkonfirmasi oleh Profesor Dr. Dali Amiruddin. Rupanya bapaknya itu guru dari temannya, satu sama sekolah di Parepare. Aduh saya lupa namanya ya, ada saya tulis di dalam buku Ramang itu ya. Jadi itu ya, ada beberapa sejarah yang mencerminkan kehebatannya Ramang. Bahkan di dalam salah satu tulisan Toha Muhtar yang saya baca di buku pelajaran SMP itu, pernah satu kali waktu dalam pertandingan di Surabaya, bola itu tidak gol, tetapi menghantam tiang gawang. Justru tiang gawangnya patah. Ya. Di dalam buku Satu Abad saya ada tulis satu tiang gawang patah itu. Itu cerita dari Toha Muhtar, salah seorang penyair ya. Yang kemudian menjadi bahan bacaan dari anak SMP beberapa tahun yang lalu. Ya. Saya kira dulu itu ya, sebagian. Padahal juga ini menulis buku Satu Abad PSM Makassar ya, ada bukunya Pak Dahlan, judulnya itu Satu Abad PSM Makassar. Ya, nah, ada sini. Ini cerita soal Ramang ini tadi ada beberapa tadi yang disampaikan Pak Dahlan ini, dan itu terkonfirmasi dari beberapa pihak ya Pak yang menjadi saksi. Nah kalau saya ingatkan, saya kan generasi milenial ini Tribunars.
lahir 90-an, tapi di masa kecil saya kan kecil dan besar di Baru juga, satu kampung sama Ramang. Dan seingat saya memang dulu itu waktu kecil saya, sebelum saya kenal yang namanya PSM, bahkan sebelum mengenal yang namanya olahraga sepak bola, tetangga-tetangga saya itu kan banyak nelayan, bapak-bapaknya selalu cerita kalau ada anak-anak pertandingan tarkam lah di kampung, selalu cerita bahwa dulu kita itu jalan kaki dari, saya dulu tinggal di Palandro Pak, di Palandro. Katanya dia jalan kaki ke kota atau biasa naik ke Tintin, naik sampan ke Kota Baru. Itu hanya untuk nonton Ramang. Jadi saya di situ langsung, oh Ramang ini asli, artinya bukan mitos. Waktu kecil saya cuma bilang mitos ini Ramang, masa ada pemain bisa melewati sampai 9 sampai 10 pemain Pak dia lewati baru bisa mencetak gol. Kan itu hal-hal yang diceritakan. Tapi melalui catatan riset yang dilakukan oleh Pak Dahlan tadi ini cukup mengkonfirmasi bahwa memang Ramang ini bukan kemampuannya bukan mitos. Dan saya mungkin akan lanjut ke Pak Ronald. Dan tadi sebelum kita buka sesi ini, Pak Ronald sudah ada dia bahas sedikit soal Ramang, bahwa Pak Ronald ini kecilnya sempat menyaksikan langsung aksi dari Ramang yang waktu itu sudah berseragam PSM Makassar dan pertandingan di Stadion Matoangi ya. Waktu itu masih ada Pak Ronald ya. Silakan. Oke. Pak Ronald. Terima kasih. Ya. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Saya mau bercerita bahwa ketika saya kecil masih SMP, saya masuk menjadi anggota pramuka Pandu. Dan Stadion Mato Angin baru selesai dibangun. Tahun berapa itu ya? 56, 57. 57 Pak ya? Dan pertandingan yang akan dilakukan itu adalah pertandingan internasional. PSM akan melawan tim nasional. Karena saya Pandu, saya bertugas untuk menjaga di pinggir Stadion Mato Angin, di tribun terbukanya. Oh, berarti anak-anak sekolah yang di... Ya, Pandu-Pandu situ yang jaga-jaga. Anak-anak pramuka Pak Pramuka. Dan itulah saya pertama kali melihat betapa luar biasa yang bernama pemain sepak bola Ramang. Kalau saya tidak salah, nomor punggungnya nomor 11. Nomor 11 Nomor waktu 11. itu. Apa yang saya bisa saksikan ketika berada di lapangan, Ramang itu lincahnya luar biasa, berlarinya cepat. Sampai ada yang menyebutkan seperti kancil yang bisa berlari, mengelabui lawan-lawannya. Berarti posturnya agak kecil juga. Dan yang paling menarik yang saya perhatikan ketika Ramang bermain, ada permainan yang sifatnya akrobatik. Apa itu akrobatik? Dia seringkali menendang bola dengan membelakang lawan, kemudian dia berbaring. Tendangan salto. Salto, istilahnya tendangan salto. Istilahnya sekarang kayu sepeda, tendangan kayu sepeda. Salto berbalik. Bicycle. Itu termasuk bicycle kick. Bicycle kick. Ya, dan itu menarik sekali. Sehingga sejak saat itu, Ramang itu sudah jadi idola saya. Dan saya pun mulai bermain bola anak-anak itu. Dan akibat saya mengidolakan Ramang, sampai saya remaja di SMA pun saya ikut dalam tim bola di sekolah. Bahkan ketika saya jadi wartawan di tahun 1970-an, ada pertandingan olahraga wartawan nasional. Saya masuk di klub sepak bolanya PWI cabang Sulawesi Selatan. Ketika waktu di Solo, waktu di Semarang. Ketika di Semarang kita bertanding Juara 1. PSM, bukan PSM, maaf. PWI Sulawesi Selatan itu juara 1. Juara 1. Ketika itu kita melawan tim Persib Bandung. Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Dan di situ saya mengikut caranya Ramang. Bagaimana? Kalau Ramang bisa mencari posisi-posisi yang bagus sehingga bisa menendang bola masuk ke gawang lawan, saya juga begitu. Sehingga saya masukkan bola ke gawang
teman-teman dari Jawa Barat. Oh, Sampai teman-teman saya yang di Makassar bilang, kau jangan tenang itu tanganmu yang kasih pas bola. Mereka tidak tahu itu posisi yang saya tempati, posisi yang betul-betul strategis. Sehingga ketika bola jatuh di kaki saya hanya pelan saja, nendang masuk sudah gol. Akhirnya itu tim terinspirasi. Perwanas Sulawesi Selatan itu menjuarai juara 1 dan merebut medali emas. Oh, Nah itu Saya dia. juara 3 tenis meja. Ya, padahal kita juga ikut, juara ya. 1. Saya dengan Pak almarhum Pak Ferdi. Oh iya. Kalau euforianya waktu itu tahun segitu ya waktu 1987 lah. Ketika itu. yang waktu Pak Dahlan masih remaja begitu. Kan kalau dulu-dulu kan anggap ya di era-era Liga 1 ini mulai dari 2017 atau di bawah-bawah lah 2010-an ke atas kan. Kadang kan yang diidolakan itu fans PSM kan sebelumnya ada Samsul Herudin. Yang terakhir misal Wiljan Pluim pemain aslinya, itu kan ada euforianya. Pemain begitu ngefans. Apakah waktu masa-masa remajanya Pak Ronald juga ke Ramang begitu juga? Anak-anak kecil begitu mengidolakan Ramang. Saya betul-betul mengidolakan fans sekali. Sehingga kalau perlu saya mau ikut apa caranya, gayanya di lapangan, lari dengan lincah. Sehingga lawan-lawan tidak bisa kejar saya. Dulu latihannya PSM di apa? Karebosi ya? Karebosi. Berarti rame dulu Rame. nonton Dan ya. yang menarik itu saya pun ketika di tim sepak bola PWI Sulawesi Selatan, nomornya Ramang yang saya pakai, nomor 11 saya. Oke, artinya memang sosok Ramang memang saat aktif sebagai pemain bola itu begitu menginspirasi ya, Pak, terlepas dari kemampuannya di lapangan, tapi apa yang dia tunjukkan itu bisa menginspirasi anak-anak muda. Itulah yang mungkin menjadi jawaban juga ya Pak, bahwa kenapa PSM nyaris di setiap generasi itu selalu ada pemain-pemain hebat yang dihasilkan. Oke, saya ke Pak Dahlan lagi nih. Pak, tadi soal yang 1956 itu yang Olimpiade Pak ya, yang diikuti Ramang bersama timnas Indonesia. Karena di Melbourne. Karena itu kayaknya jadi catatan prestasi terbesarnya timnas Indonesia karena bisa mencapai perempat final. Bahkan hanya bisa menahan imbang Uni Soviet Pak ya. Berdasarkan catatan Tribun Timur juga ini sebagai gambaran juga, Ramang ini dikenal cukup lambat ya memulai karir sepak bolanya. Pak Dahlannya dia mungkin masih baru di usia 24 tahun itu muncul sebagai pemain profesional. Mungkin ada catatan dari Pak Dahlan apa yang menyebabkan, kan biasanya kan pemain itu memulai dari usia remaja, usia 17-an, 16-an sudah kelihatan. Kenapa Ramang sosok yang sangat legendaris ini memiliki kemampuan ini baru muncul di usia 24 tahun atau memulai karir profesionalnya di 24 tahun, Pak? Iya. Jadi Ramang itu kan sekolahnya di Baru ya. Itu ada lapangan di Sumpang Binangaya itu, di depan sekolahnya itu, di situ dia main. Lapangan bola itu dulu dari posisinya timur ke barat. Tapi karena orang selalu main pada sore hari, mengeluh silo kan, akhirnya diputar itu bola, diputar itu lapangan dalam tanda petik ya, diubah. Nah itu sekarang sekolah itu sudah menjadi SD Impres ya. Nah Ramang itu sebenarnya pertama kali ditemukan oleh almarhum Mayor Jenderal TNI Andi Matalata. Ya, kan beliau orang Baru, Pak Jenderal itu. Pak Jenderal itu mengatakan, Ramang kau lebih bagus kalau pindah ke Makassar. Ya, tidak cocok di sini. Kau bisa kembangkan di Makassar. Akhirnya dia ikuti, dibawa oleh Pak Jenderal. Nah, ketika pertama kali dia tiba di lapangan Karebosi itu,
Dulu kalau nggak salah tinggalnya Ramang itu sebelum masih awal-awal itu di sekitar di belakangnya di bawah Karain, di belakangnya ada saya dapat informasi di belakangnya Bank BTPN, lurusnya Jalan Terong ke selatan, Oh di iya. sekitar situ. Dia tinggal di situ. Jadi pada saat awal-awal didatang ke lapangan Karebosi, dia hanya menonton orang main itu, Iya. ya. Dia hanya menonton karena belum ada temannya. Setelah itu dia jalan-jalan sudah mulai perlihatkan. Mulai orang kaget, ya. Akhirnya dia bergabung dengan klub Persis namanya. Persatuan Sepak Bola Persatuan ya Sulawesi Selatan, Persatuan Pak ya. Sepak Bola Indonesia Sulawesi. Indonesia Sulawesi Selatan. Sulawesi. Persis. Jadi Ini Persis klub itu anggotanya PSM ini Pak ya, Persis. ya itu klub anggota PSM ya, diantaranya mereka itu dari situ ada Yosep ya, ada beberapa itu. Nah, Ramang bermain di bawah klub Persis ya. Dan dia kan kelahiran kalau nggak salah 25, 1925 ya. Nah, dia dibawa ke Makassar itu pada setelah zaman Jepang. Kalau nggak salah sekitar 1949. Jadi 24 tahun memang baru dia mulai di Makassar. Dia terlambat ya. Karena waktunya dia bermain bola di kebanyakan di baru sampai umur 20-an itu. Hanya kadang-kadang memang ketika dia latihan ya kalau istirahat di pinggir lapangan itu ya menurut Pak Arsad ya, kadang-kadang dia berbicara itu kalau ada pesawat lewat dia katakan nanti dengan kakiku saya terbang pakai pesawat itu. Ternyata itu kemudian terwujud kan. Ya karena dengan kakinya dia bisa terbang kemana-mana. Ya, ya. Jadi setelah itu waktu PSSI dilatih oleh Tony Pogacnik dari Yugoslavia itu. Nah, PSSI kan memerlukan pemain belakang satu ya, penggantinya kakaknya Suardi itu, Sunar Arlan. Arlan. Ya, ketika dipasang pertama, karena dipasang sebagai pemain belakang, ini Ramang ini tidak berkembang. Sampai Tony itu kecewa. Aduh, ternyata anak Makassar dikirim itu tidak sesuai dengan harapannya kan. Dia inginkan pemain belakang. Padahal Ramang pemain depan, striker. Nah, pada pertandingan sore pertama itu, ini Menteri Olahraga Maladi itu ternyata memperhatikan itu Ramang, larinya cepat. Ya, contoh tadi. Itu Ramang itu larinya kayak kijang betul. Kalau dia sudah lari susah dia. Kalau start pertama itu kayak melenting itu. Ya. Banyak orang mengatakan bercerita itu. Nah, ketika dicoba sebagai pemain depan, itu gawangnya Van der Wien itu pemain penjaga gawang Indonesia keturunan Belanda, itu berkali-kali jebol. Sampai Tony bilang geleng-geleng kepala, barusan ada pemain yang bisa membuat Van der Wien ini jatuh bangun. Meskipun dia tidak berhasil mempertahankan gawangnya. Dan mulai saat itulah Ramang dipasang terus untuk striker. Dan dia kemudian dibawa ke dalam keliling tour di Asia Tenggara. Ya. Dalam tour itu beberapa negara dari 29 gol yang diciptakan oleh klub Indonesia itu 19 diantaranya itu lahir dari kaki Ramang. Itu sebuah pencapaian yang mungkin belum ada tandingan sampai sekarang ini. Ya, yang lebih hebat lagi waktu RRC datang di Jakarta, Indonesia menang 2-0. Dua-dua gol itu dibuat oleh Ramang. Salah satu diantaranya menggunakan bicycle kick tadi, tendangan salto. Ya, itu selalu dikenang. Itu tahun berapa itu Pak ya? Itu sebelum ke Melbourne itu. Oh, sebelum Olimpiade itu Pak ya? Ya, sebelum Olimpiade. Itu berkisar antara 52 sampai 53.
Oke. Iya. Ini saya ke Pak Ronald lagi. Ini kan catatan prestasi Ramang jelas di timnas ya, apalagi di PSM Makassar. Ini tentang kita ini mencoba menggali kenangan ini Pak, karena selain kita membahas soal Ramang ya sebagai sosok yang begitu melegendaris, PSM ini juga sangat lekat dengan Stadion Matuangin yang saat ini sudah rata lah, artinya sudah tidak ada. Itu Jadi waktu hutan. ya Pak, jadi hutan. Kita belantara. Artinya kita mencoba mengingatkan kembali para fans supporter dari PSM Makassar bahwa tadi Pak Ronald sudah berbicara bahwa saat Stadion Matoangin itu pertama kali diresmikan Pak ya, itu langsung ada pertandingan Internasional. level internasional PSM menghadapi tim luar Pak ya. Dan waktu itu Pak kira-kira era Ramang selain di pertandingan pembukaan itu di masa-masa remajanya Pak Ronald ataukah saat adakah yang cukup berkesan begitu atau saat sudah jadi wartawan pernah mengikuti atau meliput tentang Ramang kira-kira selain di pertandingan itu Pak? Iya. Yang menjadi ingatannya. Ketika saya menjadi wartawan, maka kalau ada pertandingan di mana Ramang main, Iya. walaupun saya tidak ditugaskan, saya lari sendiri untuk nonton. Karena itu idola saya mau main. Dan saya selalu perhatikan, adakah lagi tendangan salto? Berarti memang nyaris setiap pertandingan selalu menciptakan gol itu, iya. Pak ya? Dan Gol salto rupanya setelah saya baca-baca bahan-bahan yang ada, ternyata tendangan salto itu diketahui oleh Ramang ketika dia melihat ayahnya bermain apa? Sepak raga. Oh. Sepak raga kan itu kakinya bisa macam. Nah di situ ketika dengan sepak raga dia bisa balik ke belakang dan itu rupanya. Dan saya juga terus terang kalau mau bermain bola selalu berusaha sekali-sekali salto. walaupun tidak masuk, yang penting salto karena itu yang menarik. Ketika kita menonton pertandingan bola, lantas pemainnya melakukan tindakan menendang dengan salto, aduh. Betul-betul kita tertarik sekali. Jadi itulah. Jadi saya ketika ada kesempatan lantas Ramang main, saya harus usahakan masuk ke tempat pertandingan. Ya itu dia. Saat pertandingan maupun latihan di Karebosi, Pak ya? Karebosi. Oke. Pak Dahlan, kita sudah bicara soal prestasi Ramang di Timnas bersama Timnas Indonesia sebagai salah satu skuad utama saat perempat final Olimpiade 1956 Melbourne. Terus berbagai prestasi di Timnas tadi sudah dipaparkan juga Pak Dahlan. Kita kembali ke akarnya nih ke PSM. Kalau catatannya kan ini cukup apa ya? Kalau saat bersama PSM itu ada catatan yang cukup menarik. Ini ada 4 gelar juara dalam 10 edisi pertama Kejurnas PSSI atau yang menjadi cikal bakal perserikatan itu di tahun 1957, 59, 65 dan 66. Mungkin Pak Dahlan dalam catatannya, risetnya yang sudah dibuat ini bisa menggambarkan seperkasa apa Ramang bersama PSM di era itu sampai bisa menyabat 4 gelar juara dalam 10 edisi pertama Kejurnas PSSI, bahkan juga mencatatkan 3 kali runner up, berarti 7 edisi PSM di 10 edisi berturut-turut itu tuh bisa 4 kali juara, 3 runner up. Ini kan satu capaian yang sangat luar biasa. Mungkin bisa digambarkan Pak Dahlan. Iya, jadi itu kan PSM pertama muncul itu 57 ya, kan dia borong sampai 59. Iya. Pada tahun 59
ada clipping pers yang saya temukan di rumahnya Harry Chow. Iya. Saya tidak lihat media apa yang terbitkan, tapi ada di buku Rama Macan Bola itu. Dijuluki di situ adalah PSM dengan sirkus bola. Ya, saya tanya Pak Harry Chong, ini sirkus bola seperti apa maksudnya ini? Dia bilang, Anda bayangkan saja bahwa kita bermain bola itu seperti orang bermain sirkus. Iya. Ya, ternyata di dalam keterangan di berita itu bahwa PSM pada masa itu satu-satunya tim yang memiliki format tim yang baku, ya, yang baku. Antara lain karena kekuatan trionya tadi kan, Iya. tidak ada tim di Indonesia, khususnya tim nasional kita, tim klub ya, yang memiliki trio yang melegenda betul, ya, itu Ramang, Nur Salam sama Suwardi kan. Saya sempat bertanya kepada mereka yang pernah bertanding bermain dengan Ramang, ini trio sebenarnya kelebihannya di mana? Rupanya sebelum mereka itu bertanding, itu ada diskusi-diskusi kecil yang mengatur strategi apabila sudah di lapangan. Jadi biasanya Suwardi dikasih kode, kalau saya kasih bawa bola dengan model begini, saya akan kirim begini. Jadi Rahman sudah tahu, Nur Salam sudah tahu. Jadi tidak perlu berteriak. Sekarang kan banyak pemain berteriak. Nah, persoalannya sekarang adalah tidak bisa lagi berlaku diskusi itu. Ya, karena PSM kan banyak pemain asingnya. Terkendala bahasa. Iya, gejala bahasa. Bahkan Rama itu selalu menekankan, ya, jangan kau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu, bahasa Makassar, supaya pemain lawan dan wasit itu tidak tahu. Iya, Nah iya. itu kan trik itu, tapi susah. Ya dulu kan saya masih pertanding di stadion yang biasa saya liput itu, anak-anak PSM itu bahasa Makassar itu, sareang, sareki. Kan Dulu-dulu itu, apa Pak, ya? dibilang? Iya. Iya, jadi ada kode sebenarnya. Itu ya, salah satu trik waktu Ramang itu bermain ya. Iya. Tapi memang seperti dikatakan oleh ya Pak Ronald sempat menyaksikan. Saya karena baru tahun 71 ada di sini, nanti sering menonton setelah jadi wartawan, 76 ke atas, 75 ke atas, baru saya sempat nonton. Terakhir kayaknya kalau nggak salah saya nonton waktu Piala Yusuf ya, 75 itu. Nah, ada satu cerita deh yang saya hasil wawancarai pemain yang pernah sama-sama dengan Ramang itu Piktio ya, Rahmat Jaya, tapi sudah meninggal. Dia pernah sama-sama main dengan Ramang. Pertama waktu ke Banjarmasin, kedua waktu Piala Yusuf tahun 75 itu. Nah, saya konfirmasi, itu tendangan pojok yang tenang pisang itu, konon kabarnya kalau Ramang ambil tendangan pisang itu langsung masuk gawang. Bagaimana ceritanya? Ternyata Piktio mengatakan, diakui oleh Piktio itu yang pernah main sama. Itu bola kalau ditendang oleh Ramang, pas depan gawang seperti perintah untuk membelok. Ya. Melengkung, Pak, ya? Iya, tapi itu mungkin karena pengaruh ya. Ada saya tulis juga di dalam buku Ramang itu proses dari segi ilmu ukur itu matematika ya, mengenai tendangan pisang itu. Ya, jadi itu terkonfirmasi itu dari Piktio itu. Nah, salah seorang juga yang pernah dilatih oleh Ramang untuk tendangan pojok itu adalah Doni Patinasarani dan siapa itu?
ada dosen UNAS Abdul Aziz, siapa yang meninggal? Kenapa saya lupa lagi? Itu Pak Aziz itu kakinya pengkor, sama dengan kakinya Ramang itu. Jadi dia pemain Persib Angket dulu. Dan dia pernah dilatih khusus oleh Ramang untuk spesialisasi tendangan pojok, ya, yang tadi itu menembak. Pernah satu kali waktu dilatih oleh Tony, ya, Ramang diminta untuk tendangan pojok. Tetapi Roni ragu karena tendangan pojok itu akan terjadi pada gawang sebelah kiri, ya. Sementara kan Ramang kan kuat, kaki kanannya yang kuat kan. Ya. Jadi dia ragu, tapi Ramang percaya tidak. Jadi dia sudah tahu apa ya posisi kakinya untuk menghasilkan tendangan efek. Sebenarnya tendangan pisang itu tadi itu kan banana apa namanya, banana itu ya, banana trick ya. Itu sebenarnya dari tendangan efek sebenarnya. Jadi dia bola itu berputar ya sampai masuk ke gawang lawan ya. Itu saya kira yang mungkin sekarang ini tidak bisa jarang dipunyai oleh pemain kita ya. Ya, itu memerlukan latihan yang luar biasa ya. Sama dengan Kak Ronald tadi katakan bahwa Rama itu kalau tendangan penalti dia balik kanan itu. Punggungnya yang menghadap ke gawang. Dia bukan Tiba-tiba balik bukan ya. iya, dia balik boom langsung. Itu kiper bingung mau kemana ini. Kan kiper biasanya melihat arah matanya orang penendang. Tapi Rama karena punggungnya kasih lihat dia bingung. Dia mau kemana ini bola. Tapi begitu dia balik boom langsung masuk. Ya, itu salah satu yang pernah juga saya dapat informasi dari Kengwi ya. Kengwi seangkatan dengan Ramang pada terakhir itu. Waktu main 65 terakhir ya. Saya kira itu. Ya, mungkin ini terakhir Pak Dahlannya, maksudnya untuk membahas Rawang ini memang butuh diskusi yang panjang karena ini tentang seorang legenda dengan masa prime-nya di sepak bola di PSM Makassar dan Timnas Indonesia yang cukup lama juga. Tapi kita tahu semua Tribuners, Ramang ini akhirnya pensiun ya di 1968, pensiun sebagai pemain tapi melanjutkan karirnya sebagai pelatih setelah itu. Beberapa klub yang sudah dilatih, klub lokal, termasuk PSM, sempat PSM juga ya padahal ya. PSM juga, iya. Baru kembali ke Baru juga melatih ya, Gasbah. Iya. Ya, Persipal juga tercatat ya. Palu. Persipal hampir masuk divisi utama dulu, cuma dikalahkan oleh Persipura. Oke. Ya Pak, ini satu cerita juga soal Ramang ini mungkin singkat saja untuk diskusinya Pak. Ini kan selain berbagai kemampuan atau trik magic yang dihasilkan oleh Ramang semasa menjadi pemain sepak bola bersama Timnas Indonesia maupun bersama PSM Makassar, kan ada sedikit kontroversi ini padahalannya, ada cerita kontroversinya juga ini Ramang yang kayaknya ini belum tuntas ini kan selalu ada cerita bahwa Ramang di salah satu pertandingan, saya tidak tahu itu lawan Persib atau lawan apa, sempat dituding ada permainan permainan suap apa dan segala macam. Itu sebenarnya yang didapat padahal itu cerita ininya bagaimana itu padahal? Iya. Jadi kasus suap itu terjadi di Jakarta ya pada tahun 62. Ketika tim Ramang bermain di tim nasional. Tudingan itu tidak pernah diakui sampai dia meninggal.
tidak pernah diakui dan dia tidak pernah melakukannya. Dan setelah saya baca ada dari buku, saya lupa ya bukunya siapa, tapi ada masuk di dalam edisi revisi buku Ramang. Ternyata nama Ramang di dalam tidak ada yang termasuk dituding sebagai suap itu, ya. Jadi suap itu begini ceritanya bermula. Itu waktu itu kan rata-rata istri pemain ikut. Tiba-tiba suatu siang itu ibu-ibu istri pemain ini kok heboh habis pulang dari Sarinah gitu. Habis belanja, orang curiga. Turnamen Karena apa yang diselidiki. diikuti? Ini. Itu menjelang SEA Games itu. Oh, Asian Games, Ganeso. Asian Games. Menjelang Ganeso itu, 62, 63. Jadi persiapan ke situ. Nah, kemudian pulang ini istri-istri hanya dicurigai. Kenapa ini tiba-tiba kok pada habis shopping semua kan? Diteliti ternyata terjadi ada beberapa pemain yang kena suap. Salah seorang yang saya lihat di dalam daftar nama itu, kalau tidak salah, Pak Ilyas ya, Pak Ilyas Sadade. Dia kan dari Persib dulu itu. Dia memperkuat Persib waktu dia sekolah di SGO. Ya. Jadi Raman tidak ada nama Raman di dalam, tidak ada. Makanya ketika dia dituding dan dia mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu urusan seperti itu. Ya. Nah, setelah kasus suap itu kan dia pernah dipanggil kembali, tapi dia menolak. Dia istilahnya orang Makassar, dia napa enteng siri, nato. Jadi dia tidak mau terlanjur malu dituding. Ternyata kemudian tidak benar. Ya ada buku satu yang saya baca ya, ternyata tidak ada namanya Rama di dalam. Ada itu tadi. Jadi nama-nama yang lain ya. Nah itu salah satu tudingan miring yang ternyata tidak tercantum di dalam nama itu. Saya tanya juga Pak Maulwi, Pak Maulwi juga tidak secara tegas mengatakan ada Rahman di dalam, cuma mengatakan ada beberapa pemain. Ya. Kebetulan juga waktu itu Pak Maulwi juga jadi tim. Ya. Ya, waktu itu kan pas Pak Maulwi lagi sebagai pengawalnya Presiden. Nah, itu dia jadi tim sebagai seorang anggota CPM. Dia masuk dalam tim investigasi mengenai tindak penyuapan itu. Ya. Itu yang terjadi. Jadi benar yang dikatakan oleh salah seorang penulis itu ya, hasil riset yang dilakukan, dia menemukan ada kalau nggak salah 11 pemain itu. Ya. Dan tidak ada nama Rahman di situ. Ya. Saya temukan justru ada namanya Pak Ilyas. Pak Ilyas waktu itu bukan pemain PSM, dia pemainnya Persib. Iya, karena dia bersekolah di sana. Ya, saya kira itu. Ya, artinya terlepas dari itu dan memang secara secara tertulis diberitakan atau hasil investigasi tidak ada ya nama Rahman ini mungkin bisa sedikit menjadi pendiskusian apalagi bagi teman-teman fans Timnas Indonesia, fans PSM Makassar. Nah, tapi catatan kita hari ini bahwa alasan mengapa Ramang menjadi legenda PSM Makassar dan legenda Timnas Indonesia yang berada di, kalau bisa diurutkan mungkin dia teratas lah untuk PSM Makassar secara legenda karena pertama secara prestasi kita sudah lihat prestasinya bersama PSM Makassar ini tidak main-main. 4 edisi juara Kejurnas PSSI yang menjadi cikal bakal perserikatan waktu itu, belum lagi di Timnas Indonesia bermain bersama Timnas dengan catatan rekor gol yang cukup banyak, dengan permainan akrobatik, bahkan menyelesaikan karirnya di sepak bola sebagai pelatih, dan anaknya juga Anwar Ramangnya melanjutkan karir dari sang ayah. Dan sebagai gambaran bahwa saat ini Ramang dedikasi PSM atau masyarakat Kota Makassar untuk
Ramang sendiri itu dari Pemkot Makassar itu sudah ada didirikan patungnya Pak ya. Patung Ramang ada di Losari. Harapannya kita dulu kan di Matuangin, tapi kan Matuangin juga sekarang sudah tidak ada. Sudah cocok patungnya Ramang dulu. Mudah-mudahan lah kalau ada stadion baru di Makassar, mungkin pemerintah. Kita berharap jadi stadion Ramang. Ya bisa diberikan nama. Kalau di baru kalau tidak salah dikasih nama Ramangnya stadionnya Gelora Stadion. Tidak. Kalau nggak salah itu saya nggak tahu. Dulu ada Universitas Trisakti. Ya. Waktu dipimpin oleh Pak Tobi Mutis itu orang NTT. Dia mau mengabadikan stadion Trisakti itu dengan stadion Ramang, tapi saya nggak tahu anunya. Karena waktu itu kan Trisakti juga selalu konflik ya soal kepemimpinannya itu. Jadi apakah jadi atau gimana? Ya. Ada di dalam buku Ramang itu. Ya. Harapan kita karena saat ini sudah beberapa tahun ini, hampir 5 tahun ya, Makassar tidak punya stadion. Sekarang di tahun 2025 ini kita dapat kabar baik ya dari pemerintah Kota Makassar maupun dari Pemprov Sulawesi Selatan. Kedua pemerintahan di level yang berbeda ini sedang merancang bahkan sudah mendanai untuk pembangunan stadion dan mudah-mudahan apakah ini akan dijadikan namanya Ramang ataukah ada patung atau apapun itu untuk dedikasi kita kepada legendanya PSM Makassar. Intinya adalah mudah-mudahan stadionnya cepat terbangun. Bagaimana padahalannya supaya PSM juga yang saat ini sedang keterpurukan PSM ini tidak terlepas dari tidak berhombesnya lagi di Makassar ini. Padahalannya salah satunya, bukan lagi salah satunya ya, faktor utama. Kalau Sudiang itu kan dibiayai oleh pemerintah pusat, Kementerian PUPR. Jadi bukan dari Pemprov itu. Ya. Makanya waktu ada pemberitaan salah satu media saya sempat kritik, ada satu tulisan buat stadion Sudiang itu tidak ada lintasan atletiknya, hanya untuk stadion sepak bola. Itu juga berlaku saya dulu waktu di Stadion Matuangin. Dari 3 FGD Forum Group Discussion saya masuk 2 kali melalui Zoom kan waktu itu COVID. Saya bilang, saya katakan waktu itu ini stadionnya bagus. Hanya satu kekurangan, tidak ada lintasan atletik. Kenapa lintasan itu penting? Karena membangun stadion di Sulawesi Selatan itu, terutama di Makassar, tidak mudah. Dan lintasan itu perlu apabila terjadi event-event kegiatan olahraga multi event, misalnya PON. Kan orang defile kan mesti di lintasan atletik, tidak mungkin di jalan raya. Nah ini, sampai waktu itu saya bawa ke Poli Pusat, waktu ada rakernas saya ikut, dan pihak Kemenpora malah sudah waktu itu mau audiensi dengan Pemprov soal stadion itu kan. Ya. Sudia kayaknya seperti itu, stadion khusus untuk sepak bola nanti itu. Iya. Ya. Jadi tidak ada lintasan atletik. Ya. Terlepas dari itu semua padahalan kita berharap PSM segera bangkit, ya, apalagi menuju 110 tahun ini di 2 November nanti. Semoga dengan kita hadir berdiskusi tentang bagaimana kejayaan PSM di era Ramang. Semoga spirit semangat dari Ramang maupun dari legenda-legenda PSM Makassar lainnya yang menjaga tradisi prestasi dari PSM Makassar hingga masih eksis sebagai salah satu klub dengan prestasi terbaik di nasional di Indonesia ini masih terus terjaga ya padahalnya Pak Ronald ya. Iya. Harapan besar kita di situ dan tentu harapan terakhirnya kita ya PSM kembali bermarkas di Kota Makassar. Bukan di kota luar Makassar. Gitu Pak Dahlan. Terima kasih Pak Dahlan atas waktunya, atas diskusinya. Semoga sehat selalu Pak Dahlan ya. Pak Ronald juga selamat sore. Semoga kita semua sehat selalu. Sekali lagi terima kasih Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.